Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa pagi ini seperti biasa kita kembali bertemu masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan membahas bab kedua sebenarnya. Setelah kita menjelaskan yang pertama, bab pertama yaitu kita sudah membahas pembagian usia remaja. Kita masuk pada bahasan remaja masa kini yang penuh dinamika. Karena ketika kita berbicara remaja, maksudnya adalah remaja hari ini, ya. Eh, Tentunya tidak sedikit orang tua mungkin merasa heran dengan anak-anak remaja mereka yang mungkin dinilai sangat berbeda kondisinya dengan kondisi mereka semasa remaja dulu. Baik dalam hal kedewasaan, kemandirian, ketelitian, keuletan, kesungguhan, kepekaan sosial, dan seterusnya. Ya, dan yang paling menonjol adalah dalam hal manajemen emosi. Jawaban singkat kadang terlontar, yaitu ya namanya juga beda zaman. Ya. Barangkali jawaban itu ada benarnya juga. Ya memang beda zaman, beda tantangan, beda keadaan juga. Ya. Dulu tidak sama seperti sekarang. Tapi coba ya sejenak kita akan telusuri akar permasalahannya. Ya. Bukan hanya sekedar berkata atau mengatakan nah memang beda zaman, anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang, generasi dulu dengan generasi sekarang berbeda. Iya, tapi coba kita telusuri ya sisi lain agar kita bisa menemukan akar masalah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri manusia dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, atau dalam bahasa lain fisik dan akal. Ya, ada fisik, ada akal. Yang mana manusia terus tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Ya, manusia terus ya berkembang ilmunya. Maka teknologi kita lihat, coba lihat teknologi itu terus berkembang. Apa-apa yang kita temukan hari ini nggak ditemukan dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu-ilmu yang mungkin dulu tidak diketahui dan dimiliki oleh orang-orang dahulu. Maka seiring dengan berkembangnya ilmu manusia ini, maka terjadilah perubahan-perubahan. Ya, bagaimana kondisi dunia saja berubah, wajah dunia berubah.
ya, antara dulu dan sekarang. Karena manusia itu makhluk yang terus tumbuh dan berkembang. Mereka dikasih suatu pemberian anugerah yang namanya kehendak. Kehendak inilah yang terus berjalan dilandasi dengan ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Bukan hanya ilmu, kekuatan manusia juga pada kehendak yang ada pada diri mereka, sehingga manusia terus berkembang. Ya, nah demikian. Nah, mulai ia lahir sebagai bayi yang lemah, kalau kita lihat manusia itu sendiri juga terus berkembang ya. Itu kan dunia secara umum. Sekarang pada seorang anak manusia, ya dia terus berkembang seiring dengan berjalan waktu. Mulai dari dia lahir sebagai bayi yang lemah, Allah mengatakan summa nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kamu sebagai seorang bayi, ya. Itu dari sisi fisik ya, dan juga akal, ya, bayi tidak bisa berpikir apa-apa. Namun sedikit demi sedikit berubah menjadi seorang manusia dewasa yang sempurna, baik fisik maupun akalnya. Jadi dunia ini berkembang, manusia juga berkembang. Allah mengatakan latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Jadi manusia tidak stuck di satu titik. Ya, dia terus tumbuh kembang, ya. Nah, kita akan perhatikan pertama pertumbuhan fisik. Banyak orang tua kadang-kadang kurang mengerti ya, saya katakan kurang mengerti bahwa anaknya bukan bocah lagi. Anaknya sudah remaja, tapi masih diperlakukan oleh orang tuanya ibarat bocah. Ya, ada anak yang sudah dewasa sebenarnya, tapi masih diperlakukan seperti remaja. Nah, ini enggak tepat, treatment yang salah. Dia tidak memperhatikan pertumbuhan fisik yang ada pada anaknya. Maka Allah kasih nampak jelas perubahan-perubahan baik secara fisik ya, secara yang terlihat maupun yang terdengar. Misalnya perubahan pada pita suaranya. Ya, maka suara manusia kan berkembang ya, dari dia bayi yang hanya bisa nangis, kemudian tumbuh menjadi seorang bocah yang suaranya menggemaskan, ya. Kemudian menjadi remaja yang sudah mulai nampak warna suaranya, sehingga berubah menjadi suara manusia dewasa. Ya, kita dapat mengenali itu. Artinya kita bisa tahu, oh anak saya ini bukan kanak-kanak lagi, bukan bocah lagi. Dari suaranya saja kita sudah mengerti sebenarnya ya. Tapi banyak juga orang tua yang nggak sadar itu. Mungkin keasikan kali ya. Ingin anaknya itu terus kanak-kanak mungkin. Memang kan bocah itu kan lucu. Tapi ketika anak itu sudah beranjak remaja, dia tidak mau, risih bahkan diperlakukan seperti bocah. Maka orang tua juga harus mengerti pertumbuhan fisik. Ya, saat bayi itu lahir, ia memiliki fisik yang sangat lemah. Kita telah melewati fase itu. Kita dulu lemah. Maka jangan sok kuat dan sok jago gitu. Sadarilah kita telah melewati fase terlemah dalam kehidupan kita, yang sepenuhnya bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita mustahil hidup tanpa bantuan orang lain. Seandainya seorang anak memahami ini, dia nggak akan mau durhaka sama orang tuanya. Malu dan betul-betul kita katakan suatu yang sangat memalukan, ya tidak bisa diterima dari sisi manapun apabila seorang anak melawan durhaka sama orang tua. Sadarilah kita telah menjalani fase yang terlemah. Kita sama sekali nggak bisa apa-apa. Murni kalau kita tidak diurus oleh kedua orang tua kita, terutama ibu kita, mungkin kita tidak bisa melanjutkan hidup. Ya, nah demikian. Jadi saat itu dia mustahil hidup tanpa bantuan orang lain. Nah,
kemudian Allah menanamkan kasih sayang pada ayah bundanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang siap membantunya, menolongnya tanpa pamrih ketika dia perlu bantuan. Ya, kita saat itu mutlak bergantung pada bantuan orang lain. Ya, nah semua hal untuk bisa bertahan hidup harus kita pelajari dengan bimbingan orang tua, ya pada umumnya. Dalam hal ini, bahkan bayi binatang memiliki kemampuan bertahan hidup lebih besar daripada bayi manusia. Bayi binatang itu memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih besar, ya, yang lebih kuat daripada manusia. Ya, bayi kucing itu baru beberapa hari jam bahkan keluar dari perut ibunya, perut induknya, dia langsung jalan. Ya, dia langsung jalan. Allah kasih insting untuk mencari kehidupan pada bayi-bayi binatang, insting untuk mencari kehidupan. Sementara bayi manusia mutlak bergantung pada kasih sayang ibu, karena kita akan membangun hubungan ya dengan orang tua. Beda dengan binatang, ya mereka ya nggak ada ikatan antara induk dan anak. Ya ketika mereka sudah bisa hidup sendiri ya lepas sama sekali. Itu kehidupan binatang. Kehidupan manusia nggak seperti itu. Maka kalau ada anak yang sudah merasa gede, kemudian dia merasa bisa hidup sendiri, dia tinggalkan, dia terlantarkan orang tuanya, maka binatang lebih mulia darinya. Ya. Nah demikian. Ya binatang wajar seperti itu. Memang dari kecil dia memang didesain oleh Allah untuk bertahan hidup dan berpisah dari induknya. Tapi manusia tidak. Dia bergantung kepada kasih sayang orang tuanya. Tanpa itu, ya mungkin dia nggak bisa hidup di muka bumi ini. Karena dia akan menjalin hubungan ya dengan orang tuanya. Maka dalam Islam ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi tentunya ada hikmah yang besar di balik takdir penciptaan Allah ini. Di antaranya adalah kesempatan yang lebih besar bagi orang tua untuk membangun bonding, yaitu ikatan batin, ya, dengan anak tersebut. Ya, itu salah satu hikmahnya. Ya, ada kesempatan bagi orang tua untuk ya membuat ikatan batin antara dirinya dan anak tersebut dan untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan buah hatinya. Yaitu manusia perlu gizi ya, perlu hal-hal yang ya kita katakan mendukung pertumbuhan tubuhnya. Ya maka ini di tangan orang tua. Maka orang tua punya kewajiban, terutama ibu ya punya kewajiban, orang tua secara umum, ayah juga menyusui anaknya atau membiayai persusuan anaknya bagi ayah. Itu kewajiban orang tua dan hak bayi itu. Ya, hak bayi yang harus dipenuhi, yaitu hak persusuan atau penyusuan, ya. Nah, demikian. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya. Nah, para orang tua terutama ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Ya. Liman arada yutimar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan itu. 2 tahun. Itu hak bayi. Ya. Nah, jika dia tidak ada ibu maka ayah atau ya walinya ya membiayai persusuan anak ini. Ya. Jadi ini adalah kita katakan peluang bagi orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan buah hatinya, ya. Nah, agar pertumbuhan fisik anak berjalan dengan baik, maka harus terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya, ya. Jadi orang tua itu harus memperhatikan perkembangan fisik jasmani anak.
Jangan dia tinggalkan anaknya dalam kondisi lemah. Maka untuk tujuan ini Allah memberikan keringanan bagi wanita yang hamil dan wanita menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan mereka tidak perlu ganti puasa itu. Cukup membayar fidyah. Semua itu demi janin dan demi bayi yang mereka punya hak untuk dipenuhi, ya kita katakan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Ya, nah demikian. Walaupun dalam masalah ini tentunya Allah tidak membebani para orang tua, ya kecuali sebatas kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ya, Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya, hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, ya, tidak semua orang punya rezeki yang sama, ada yang disempitkan. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sekedar kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Surat At-Talaq ayat 7. Ya. Nah demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan rasa sayang di hati kedua orang tua kepada anak-anak mereka. Sehingga mereka dengan sepenuh hati akan memberikan segala yang menjadi kebutuhan anaknya. Itu sudah menjadi naluri, terutama ibu ya. Kalau anaknya nangis atau bayinya nangis, ya dia tidak akan bisa tenang hatinya. Maka Nabi pernah meringankan sholat karena mendengar tangisan seorang anak. Ya, Nabi tidak ingin mengusik ketenangan hati ibunya. Maka kata Nabi, maka aku pun meringankan sholat. Aku sebenarnya tadi ingin memanjangkan sholat. Ya, lalu aku mendengar tangisan seorang bayi. Ya, maka aku meringankan sholatnya karena aku tidak ingin ya mengganggu ya kondisi hati ibunya. Karena memang itu naluri ibu ya, ketika anak itu menangis, maka secara refleks ya naluri keibuan itu akan muncul dan akan segera menangani bayinya. Kalau lapar disusui atau dikasih makan, nah demikian ya. Nah jadi ini adalah suatu yang secara ya kita katakan fitrah tertanam pada manusia. Ya, nah demikian. Bahkan ya orang tua itu mengenyampingkan kebutuhan dirinya sendiri demi anaknya. Ya, dia korbankan atau dia berkorban untuk anaknya. Ya, pernah terjadi itu di zaman Nabi. Ada seorang wanita membawa dua orang anaknya ingin bertemu Nabi, tapi tidak bertemu. Ya, hanya bertemu Aisyah. Lalu Aisyah memberikan mereka 3 butir korma, masing-masing satu. Ya, anaknya masing-masing satu dan ibunya. Ya, ketika diberikan korma itu langsung dimakan oleh dua anak ini. Namanya anak-anak dikasih makanan ya langsung makan. Sementara orang tuanya mungkin ibunya masih asyik mengobrol dengan Aisyah. Ya, setelah habis korma kedua anak ini, mereka melihat korma ibunya. Si ibu mengerti, itulah naluri keibuan ya, apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Maka dia pun membelah korma itu dan memberikan masing-masing kepada anaknya, kedua anaknya tadi. Aisyah takjub itu, ya, melihat hal itu. Maka ia menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya, ya. Lallah asyaddu, ya. Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya ya daripada wanita ini kepada anak-anaknya tadi, ya, kepada anak-anaknya tadi. Nah, demikian. Jadi ini adalah ya naluri yang Allah tanamkan pada orang tua, terutama ibu. Bahkan orang tua itu ya seharusnya ya rela berkorban, ya, mengorbankan dirinya ya untuk kepentingan anak-anaknya, ya demi anak-anaknya. Nah, demikian. Maka tumbuhlah
Ya, sang jabang bayi ini menjadi bocah kecil. Nah, seiring bertambahnya usia, dia pun sampai di usia remaja. Nah, berkaitan dengan pertumbuhan fisik ini, dalam syariat Islam kita mengenal istilah baligh. Ya, baligh. Baligh adalah matangnya organ-organ fisik dan sempurnanya fungsi organ-organ fisik dengan baik. Ibarat buah, dia sudah mulai ranum, matang, mulai. Ya, ya buah itu kan tidak langsung matang begitu ya, dia melalui proses juga. Ya, mulai dia menampakkan ya keranumannya, kemudian berubah warnanya ya dari hijau mungkin awalnya menjadi kuning, ya semakin matang mungkin akan semakin muncul warnanya, ya warna buah itu. Seperti itu anak ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan fungsi-fungsi organ fisiknya juga mulai nampak berjalan dengan baik. Maka fenomenanya ya disebut baligh ini. Ya, baligh itu ditandai dengan perubahan lahiriah atau perubahan fisik bagian dalam. Ya, sehingga baligh hanya dibatasi dalam sisi perkembangan fungsi seksualnya. Sehingga usia baligh pada wanita itu ditandai dengan apa? Datangnya masa haid. Dan bagi laki-laki dengan ihtilam, yaitu mimpi basah. Istilahnya mimpi basah, ya kita tahu ya istilah ini. Itu bagi anak laki-laki. Bagi anak wanita, yaitu ditandai dengan keluarnya darah haid. Artinya dia sudah baligh. Ini adalah awal masa remaja. Ya, awal masa remaja. Dia sudah menjadi manusia yang berbeda. Dia akan menuju kematangan walaupun belum matang. Ya. Nah, dalam pandangan Islam, seorang anak yang telah memasuki usia baligh telah dianggap sebagai pribadi yang menerima beban taklif sebagaimana orang dewasa. Walaupun ada hal-hal yang dimaklumi. Misalnya ya wajar kalau ya baru balik, baru kemarin balik ya masih banyak kekurangan di sana sini di dalam hal agamanya, itu suatu yang ya kita harus maklumi itu. Ya, nah seiring dengan perjalanan waktu dia mungkin akan semakin dewasa, semakin sadar akan kewajiban-kewajibannya. Ya, nah demikian. Dan hukum syar'i tidak memandang adanya fase peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Berbeda dengan sebagian kalangan yang tidak memandang anak yang telah balik sebagai orang dewasa hingga ia memasuki usia 18 tahun. Dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam ya misahnya adalah balik. Ketika dia sudah balik, dia mulai bertanggung jawab atas dirinya. Syariat Islam menilai anak yang telah balik sama dengan orang dewasa dalam hal taklif syar'i, kewajiban-kewajiban syar'i. Ya, misalnya sholat, puasa, ya, dan kita katakan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Ya tidak tunggu nanti usianya 18 tahun, enggak. Ya dia sudah harus menjaga pandangannya, dia juga harus menjaga dirinya. Ya. Dalam pandangan sebagian orang, mereka membatasinya dengan angka yaitu 18 tahun. Ya, baru dikatakan dewasa. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti disebutkan secara mutawatir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usama bin Zaid sebagai komandan pasukan Islam untuk memerangi Romawi, padahal usianya saat itu berkisar 16 sampai 18 tahun. Ya, taruhlah kita katakan 17 tahun. Ya, dalam pandangan Nabi itu sudah dewasa. Ya, nah demikian. Jadi perbedaan perlakuan anak-anak yang balik, yang telah balik dengan orang dewasa hanya terkait masalah harta. Ya. Adapun kewajiban-kewajiban agama lainnya, dia seperti orang dewasa sudah. Itu orang anak yang sudah balik ya. Ya, kecuali urusan harta. Urusan harta Allah mensyaratkan harus balik dan rusyd. Artinya matang akalnya
Dia sudah sampai kepada fase dewasa, sebagai syarat dia boleh memegang hartanya sendiri. Ya, dia boleh mengelola hartanya sendiri tanpa diintervensi oleh orang lain. Sebelum itu, ya walinya, orang tuanya, ya harus mengintervensi di situ. Karena si anak tidak mengerti bagaimana mengelola harta. Ya, nah demikian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 5 dan 6, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kamu memberikan ya harta kepada orang-orang yang masih safih, yaitu belum dewasa. Yang mana Allah jadikan bagi kamu harta itu sebagai kiaman, tonggak penegak kehidupan. Warzukuhum fiha waksuhum. Berilah mereka nafkah dari harta itu dan berilah mereka pakaian, yaitu kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan berbicaralah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Kemudian Allah mengatakan, dan ujilah anak yatim hingga mereka cukup umur untuk kawin. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan jika menurut pendapatmu mereka telah rusyd, ya, telah dewasa, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Ya, serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Surat An-Nisa ayat 5 sampai 6. Para ulama menjelaskan tentang makna rusyd, yaitu kelayakan dalam agama dan kecakapan dalam mengurus dan mengelola harta. Ya, jadi begitulah perkembangan manusia. Ya, ya ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda balik, ya tanda-tanda balik, ya maka ya dia sudah mulai menapaki satu babak baru dalam hidupnya. Dia sudah mulai bertanggung jawab. Maka salah satu hal yang harus ditekankan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka dari kecil adalah melatih mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab. Itu harus dilatih dari kecil. Ya, dibimbing, dituntun, ya, diarahkan hingga menjadi manusia yang mengerti tanggung jawab. Nah, itu proses. Kadang-kadang nggak bisa juga orang itu langsung mengerti tanggung jawab sebagaimana orang dewasa. Ya, ya mungkin masih banyak lalainya, mungkin masih banyak lengahnya, ya, atau ya belum mengerti arti amanah, ya, belum mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tapi itu perlu latihan. Ya karena satu saat kelak dia akan ya berdiri sendiri, bertanggung jawab sendiri secara penuh. Ya. Nah, maka memang ya anak-anak itu memang harus dipersiapkan dalam hal ini. Baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Bukan hanya anak laki-laki karena akan jadi pemimpin, bukan. Tapi anak perempuan juga, karena laki-laki dan wanita itu sama-sama pemimpin sebenarnya. Kita sebagai ayah pemimpin bagi keluarga kita, anak istri kita. Ya. Istri, ya. Seorang wanita sebagai istri ya juga pemimpin. Itu kata Nabi. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, wal mar'u ya ra'in ala ahli baitihi. Seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, anak istrinya. Wa huwa mas'ulun anhu. Dia akan ditanya tentangnya. Ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Sementara wanita juga pemimpin. Ya, yaitu di mana di dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi kedua-duanya pemimpin, laki-laki dan wanita itu akan menjadi pemimpin dengan kapasitasnya masing-masing. Dan kalau kita bicara kepemimpinan itu nggak bisa lari dari yang namanya tanggung jawab. Ya, pemimpin itu ya memang harus bertanggung jawab. Maka sangat perlu, penting menanamkan rasa tanggung jawab ini dari sejak dini, ya, dari kecil, dipupuk ya.
Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya sehingga anak ini ya pada waktunya ya memang dia bisa ya melaksanakan tugasnya sebagai manusia dewasa. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah demikian yaitu perkembangan kita katakan fisik. Manusia itu berkembang fisiknya ya terjadi perubahan-perubahan pada dirinya ya seiring dengan perubahan itu ada juga perubahan status di situ. Konsekuensi hukum juga berubah. Dari bocah ke remaja ya di mana dia remaja ini sudah balik, sudah bertanggung jawab sebenarnya atas perbuatannya. Apalagi dewasa di mana dia sudah memegang harta. Memegang harta. Memegang harta itu perlu tanggung jawab tersendiri. Ya, perlu rasa tanggung jawab yang spesial, khusus itu berkaitan dengan harta. Nah, ketika usia rusuk tadi ya, ya mungkin berkisar 20 tahunan sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya. Itulah waktu di mana fadfa'u ilaihim amwalahum. Kamu menyerahkan kepada mereka harta-harta mereka. Dan memegang harta itu, ini amanah yang berat. Makanya Nabi menjelaskan ya, pada hari kiamat nanti la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Salah satunya adalah an malihi, tentang hartanya. Dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan. Di pertanyaan tentang harta itu dua arah, dari mana dan kemana. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Kalau orang itu tidak punya rasa tanggung yang besar terhadap harta, ya mungkin banyak orang-orang yang celaka masuk neraka gara-gara urusan harta. Baik cara mencarinya maupun ya cara dia membelanjakan mengeluarkan harta tersebut. Karena akan ditanya dua hal. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan itu. Makanya urusan harta itu dibedakan antara yang balik dengan yang rusyad. Balik sekalipun belum tentu dia boleh memegang harta itu. Sehingga dia sampai kepada usia rusyad. Barulah diserahkan kepadanya harta miliknya itu. Ya barulah dia boleh memegang harta sendiri. Karena dia bertanggung jawab penuh terhadap harta itu. Nah, tanggung jawab harta ini adalah tanggung jawab yang besar. Orang dewasa aja kadang-kadang belum tentu lulus dalam bab ini, apalagi yang baru dewasa ya. Apalagi remaja, memang belum layak dia memegang harta itu. Ya, tapi perkembangan hari ini coba lihat, anak-anak kecil sudah terbiasa pegang harta secara penuh. Ini salah satu kekeliruan juga. Dan merasa berkata anak ini sudah gede. Gede apanya? Gede badannya mungkin iya. Gede rasa iya. Kegeeran kadang-kadang. Sementara dia belum cakap mengelola harta. Ya. Nah, apalagi dia tidak dibimbing oleh orang tuanya bagaimana memegang harta. Ya, maka coba lihat anak-anak hari ini. Itu orang tuanya seperti mesin ATM gitu. Kenapa? Ada yang gila belanja. Ya. Karena dia pegang duit ya, pegang uang. Kerjanya belanja. Minimal GoFood lah ya. Ya. Belanja ini, belanja itu. Silih berganti datang paket ke rumah. Kenapa? Siapa yang belanja? Anak. Kenapa? Karena dia pegang duit. Bahkan sebagian anak-anak remaja hari ini, bahkan bocah itu punya, ya kalau bocah mungkin tidak, anak remaja itu punya rekening. Dan dia pegang secara penuh itu. Ya, nah tanggung jawab harta itu nggak mudah. Tidak semua orang cakap dan bisa memikul tanggung jawab harta. Ya, nah demikian. Maka orang tua ya di sini melatih anak tersebut tanpa harus menyerahkan harta itu kepada mereka. Ya, nah, bertanggung jawab atas harta yang ada di tangan mereka. Maka melatihnya dengan amanah-amanah kecil. Sebelum nanti betul-betul dia memegang amanah itu dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu perkembangan fisik. Nanti akan kita bicarakan perkembangan akal. Fisik berkembang, akal juga berkembang.
Nah, ini juga perlu diperhatikan ya oleh para orang tua. Nggak bisa disamakan akal bocah dengan akal remaja. Bahkan akal remaja nggak bisa disamakan dengan akal orang dewasa. Yang membedakan adalah dalam hal salah satunya adalah pengelolaan harta. Sholat sama-sama wajib sholat. Ya, remaja ya kalau sudah balik wajib sholat. Orang dewasa ya wajib juga. Ya, tapi dalam urusan harta itu dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas secara ya khusus berkaitan dengan perkembangan akal pada anak manusia. Ya, nah demikian saja pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, nah alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Syukron jazakallahu khair, barakallahu fiik. Yang mudah-mudahan menjadi wawasan yang bermanfaat untuk kita semua dari pembahasan remaja masa kini yang penuh dinamika diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan untuk kami ajukan di sesi selanjutnya, sesi tanya jawab yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Ustadz ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Hardiansah di Pekanbaru. Ustadz, ada pertanyaan. Ya Ustadz, saya memiliki anak laki-laki usia 17 tahun. Dulu semasa SD, dia anak yang periang, pemberani, eee, tampil di depan jika di acara sekolah. Tapi sekarang semenjak mondok dia menjadi anak pendiam dan kalem. Saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk membuat dia ceria seperti dulu kala dan, mau bercerita dan bercanda dengan kami. Mohon pencerahannya Ustadz, apa yang harus, saya lakukan? Karena, kami sedikit khawatir dengan keadaan anak kami tersebut. Ya memang anak harus diobservasi ya, a a a apa namanya kita ya, perubahan sekecil apapun pada anak itu orang tua harus peka dan harus menelusuri ya, akarnya begitu ya. Ya tentunya kita paling paham dan lebih paham daripada orang lain tentang anak tersebut, ya, karena dia tumbuh besar bersama kita. Ya, ketika ada satu keganjilan yang tidak biasa ya, maka ini orang tua harus harus apa ya, kita katakan peka gitu ya. Artinya dia harus tangani, jangan telat gitu ya. Seperti ini, ada beberapa sisi yang mungkin bisa kita lihat di sini. Ya, ini usianya 17 tahun tadi ya. 17 tahun itu ya selangkah lagi itu sudah masuk usia pradewasa. Biasanya ya, ketika orang itu menginjak dewasa memang terjadi perubahan. Ada yang cepat dewasanya ya, artinya ya dia sudah menganggap, saya ini udah bukan remaja lagi, saya sudah jadi orang dewasa." Maka ya perubahannya nampak dari sisi sikap mungkin. Dia lebih elegan, lebih kalem ya. Kalau perubahannya seperti itu ya, yang wajar seperti itu dan menunjukkan kedewasaan, ya jangan terkejut juga begitu ya. Maka dia dibimbing, dituntun, ditanting oleh orang tuanya untuk menuju kedewasaan, ya. Nah, mungkin pembicaranya sudah mengarah kepada hal yang serius berkaitan dengan membangun hidup kan begitu ya. Misalnya membangun rumah tangga dan lain sebagainya, mukadimahnya ya, mukadimahnya. Ya, jadi kalau anak itu berubah dulu periang, ya seperti remaja yang penuh dinamika kan begitu ya, meledak-ledak. Ya memang mengasyikkan bagi orang tua kan begitu, melihat anaknya seperti itu, atraktif ya. Ya anak itu semakin atraktif kan semakin enak ya dilihat oleh orang tua kan gitu. Orang tua ya inginnya seperti itu, jadi hiburan kan. Ya, tapi ketika anak itu sudah mulai kalem ya, sudah mulai menunjukkan kedewasaan, ya. Nah, mungkin ini tidak menarik lagi bagi orang tua kan begitu ya. Nah, mungkin juga orang tua, sebagian orang tua ya ada rasa takut, ya anak ini lepas kan begitu ya, kalau sudah dewasa kan lepas. Ya sementara dia masih merindukan anak ini ya gitu. Kadang-kadang sebagian orang tua berat ya melepas anaknya. Nah, demikian maunya anaknya itu bocah ya terus atau
anak remaja yang mungkin baginya itu menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau perubahannya seperti itu, kalem yang dimaksud ini kan kita ya, saya juga nggak tahu ya, keadaan sebenarnya bagaimana, kalemnya di sini bagaimana, kan begitu ya. Nah, ya wajarlah semakin dewasa kita kan semakin tebal rasa malu itu ya. Enggak seperti, bocah malu-maluin kan gitu ya. Kalau remaja itu ya dengan, kita katakan, darah ya katanya gairah darah mudanya yang meledak-ledak gitu ya. Mungkin malunya tidak seperti orang yang memang sudah dewasa, sudah matang gitu ya, menuju kematangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau kalemnya yang di sini maksud adalah, ya perubahan perilaku yang nggak wajar, ya seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan, ya, ada yang dia takutkan. Makanya saya katakan tadi ini perlu diobservasi kan begitu ya. Apakah perubahan pada diri anak remaja itu ke arah yang positif, ya menuju kedewasaan atau ada tekanan-tekanan di sana, ya. Sebagian anak remaja juga masih mengalami ya bulian misalnya dari lingkungannya, dari pergaulannya, ya, yang membuat dia tertekan, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau itu yang dimaksud maka ini masalah, harus diatasi, kan begitu ya. Nah jangan dibiarkan, karena itu akan mempengaruhi psikologinya, ya, psikisnya juga, kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ya tolong diobservasi anak ini. Ya, dan, dilihat ya bagaimana perkembangannya, ya. Tadi saya katakan, ya, usia 17 tahun, 18 tahun itu sudah mau lepas landas, ya, tinggal take off istilahnya, menuju ke kedewasaan gitu. Dia memang, kadang-kadang dia menunjukkan, saya sudah mampu ini untuk hidup mandiri, betul-betul mandiri ya, betul-betul mandiri itu bukan latihan mandiri, beda itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas, jawaban dan nasihatnya, demikian. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz, dari penanya, ya Ustaz, mohon tips bagaimana mencegah anak remaja agar terhindar dari masalah pacaran Ustaz. Karena melihat, teman-temannya yang melakukan maksiat pacaran tersebut, padahal, kami sudah menyekolahkannya di sekolahan yang, cukup Islami Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya. Ya ini masalah remaja juga ya, dan masalah ini bukan hanya hari ini munculnya. Memangnya dulu nggak ada pacaran juga, ada juga ya begitu ya. Bahkan di zamannya sahabat ya, zamannya sahabat juga ada ya pacaran-pacaran seperti ini. Ada kisah ya di kalangan, apa namanya, bangsa Arab dahulu namanya Qais dan Laila ya, Majnun Laila. Ada juga ditulis itu, sosoknya memang ada biografinya juga. Bahkan di zaman Muawiyah, Muawiyah pernah memergoki ya sepasang muda-mudi yang saling surat-suratan begitu ya. Kemudian ya ketangkep lah ya, ketahuan oleh Muawiyah, dan Muawiyah memanggil keduanya dan menikahkannya kan begitu ya. Subhanallah. Ya, dan berkata, tidak ada solusi bagi dua insan yang sudah jatuh cinta selain menikah. Lam nara lil mutahabbaini mislun nikah, kan begitu ya. Memang solusinya nikah, kan begitu. Nah, tapi kadang-kadang remaja ya, kita bicara remaja ini ya, melakukan itu untuk fun-funan saja, senang-senangan aja ya. Maklumlah masih cinta monyet kan begitu ya. Jadi bukan untuk suatu hal yang serius begitu. Walaupun ini jelas dilarang kan begitu ya. Tapi saya ingin jelaskan fenomena ini sudah ada dari dulu, cuma bentuknya aja berbeda, kan begitu ya. Nah, ya kalau anak pondok biasanya pacaran Islami gitu ya, istilahnya kan gitu, padahal nggak ada itu istilahnya pacaran Islami, ya pacaran begitu, jangan dilabeli Islami kadang-kadang kita inilah masalahnya, semua dilabeli Islami ya, musik Islami, ya semuanya Islami kan gitu ya, seolah-olah jadi label halal begitu ya, enggak juga ya. Nah itu kan tidak boleh sebenarnya ya, ini hal yang harus dihindarkan. Ya cuma ini terjadi, ya. Maka ya kita katakan perlu ya memberikan ya, kita katakan pemahaman yang benar tentang ya pendidikan seksual kepada anak.
sehingga dia mengerti dirinya, dia sebagai apa, karena ada 2 gender di dunia ini, laki-laki dan perempuan, nggak ada yang ketiga, apalagi yang ke-10, ya. Yang dia harus mengenali dia sebagai laki-laki bagaimana, ya, dia sebagai perempuan, ya bagaimana. Nah, itu perlu memberikan kita kata pendidikan seksual ini kepada anak. Dalam ini kita sudah nulis buku ya pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Jadi perlu ya menanamkan ini perlu ya kita katakan waktu juga ya, perlu waktu juga. Dan menangani masalah ini juga perlu hati-hati juga ya. Karena kita harus paham ya, remaja apalagi hari ini ya yang kita katakan apa ya, yang punya jiwa yang lebih eksplosif ya, meledak-ledak lebih daripada remaja-remaja dulu kan begitu ya. Maklumlah ya kita katakan perangkat-perangkat sekarang memang betul-betul ya menjadikan mereka sebagai pribadi yang eksplosif begitu, meledak-ledak kan begitu ya. Nah, makin dilarang makin penasaran kira-kira begitulah, karena ada jalan gitu ya, mudah. Dulu harus surat menyurat, nulis surat, kalau nggak pandai ngarang surat, itu nggak terkirim-kirim suratnya, itu kan zaman dulu ya. Sekarang, ya kita tahulah zaman sekarang ini. Nah, walaupun ya kita katakan pendidikan di pondok misalkan sudah dipisah, tapi masalah ini tetap juga ada di pondok gitu, walaupun sudah dipisah. Mmm, bagi anak zaman sekarang, jarak itu bukan masalah soalnya, kan gitu ya. Nah, ya ada alat ya untuk membuat mereka berhubungan bahkan dekat ya, tanpa delay waktu yang lama. Kalau dulu nunggu surat dan lain sebagainya ribet kan begitu ya. Ya maka peluang-peluang untuk itu juga kadang-kadang, wah karena ribet ya sudahlah nggak usah aja kan begitu ya. Tapi sekarang dorongan ke situ luar biasa. Kemudahan-kemudahan yang ada zaman sekarang apalagi zaman medsos katanya ya. Nah, ini yang, harus kita hadapi ya, cermati di dalam bab ini. Maka coba kasih pemahaman kepada anak ya tentang, bahaya ya berhubungan yang tidak waktunya, ada waktunya ketika dia jadi suami istri ya, halal begitu ya. Nah, karena seorang laki-laki juga harus mengenal wanita, wanita juga harus mengenal pria karena mereka akan berpasangan ya. Karena muncul sekarang fitnah LGBT kan begitu ya. Nah, mungkin ya salah satu sebabnya ya, ya kalau kita telusuri ya perempuan yang nggak pernah mengenal laki-laki, yang dia kenal perempuan saja. Ujung-ujungnya dia jadi lesbian atau sebaliknya ya. Jadi ketertarikannya kepada sesama jenis. Ya, karena laki-laki harus kenal perempuan dalam arti kata dia harus tahu makhluk ini berbeda ini. Ya, makhluk ini akan jadi pasangannya, partnernya begitu. Ya, tapi ada salurannya dalam Islam begitu, yaitu dengan nikah. Ya, maka ya kita katakan pembekalan kepada anak pranikah itu penting. Ya, mulai dari ya kita katakan penanaman pendidikan seksual ini kepada anak. Ya. Nah, ada waktu-waktunya di mana dia ya memang harus hidup dengan wanita begitu. Ya, dengan siapa lagi dia hidup nanti kalau bukan dengan wanita atau akan akan hidup bersama seorang pria. Karena zaman sekarang ini jadi masalah juga, yaitu ya terutama di kalangan akhwat ya, yaitu trauma untuk membangun rumah tangga, hidup bersama seorang pria, menikah. Ini salah satu masalah juga hari ini ya. Banyak yang mungkin memilih hidup sendiri ya, tidak mau menikah kan begitu ya. Ini juga masalah hari ini yang mulai menjalar di kalangan para remaja kita hari ini. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya kalau menghadapi remaja memang harus dituntun dan dikasih pengertian ya tentang ya misalnya
bahayanya hal itu, buruknya hal itu bagi dirinya, kan begitu ya. Nah, bahwa itu adalah salah satu langkah-langkah setan untuk menjeratnya kepada dosa dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita ya sudah tahu lah ya, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan hal ini. Ya, misalnya apa? Ya, tidaklah dua orang ya berkhalwat ya melainkan ya yang ketiga adalah setan, larangan khalwat, ikhtilat dan lain-lain sebagainya. Kita tentu paham itu dan anak-anak juga mungkin perlu tahu tentang hal itu. Nah, itu semua ya kita jelaskan di masalah ya pendidikan seksual tadi. Kenapa harus dibatasi antara pria dan wanita. Nah, demikian ya. Nah, kan subhatnya anak remaja sekarang kami pacaran jarak jauh nggak ketemu gitu. Cuma ya kadang-kadang ya berhubungan ya untuk urusan-urusan eee, pelajaran ya, mata pelajaran dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan kepada apa namanya, kepada anak-anak remaja ya. Ya, setan sebagai pihak ketiga itu bukan ketika dia khalwat berdua-duaan saja begitu ya secara fisik ya. Ya, ya fisik tidak bersatu di satu tempat ya, tidak bersama di satu tempat, di tempat yang berbeda ya, tapi mereka hadir di dalam alam yang sama yaitu alam maya, dunia maya. Itu setan ada di situ ya. Maka ada istilahnya ya dari mata turun ke hati kan begitu ya. Ya zina itu ya tahapannya zina mata, zina telinga, ya mendengar kan begitu ya. Zina mata melihat, melihat postingan ya apa namanya, ya pujaan hatinya kan begitu ya. Mendengar suaranya, ya, lalu hati berharap dan tinggal satu langkah lagi menuju zina, kan begitu. Nah, ini adalah bahaya tentunya. Nah, ini yang harus disampaikan, dijelaskan kepada anak-anak remaja. Ya, langkah-langkah ini, ya dia kan mungkin tidak, sedetil ini untuk bisa mengerti kenapa dia nanti bisa terjerumus ke dalam dosa. Dia anggap, "Wah, ini sekarang kan nggak berdosa ya sekarang," kan begitu ya. Nah, demikian. Ini ya tentunya berkaitan dengan kedewasaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya kalau sudah dewasa ya, kalau sudah nikah ya nikahkan begitu. Tapi ajarkan juga tanggung jawab. Modal nikah yang paling penting itu adalah ya dia harus punya, tanggung jawab gitu bagi anak-anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya, sudah waktunya habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin.